Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Noviani Putri Mumpuni dari kelas 1 MPIB. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hadis tentang Islam, iman, dan ihsan yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab. Mari kita simak bersama-sama. Hadis Islam, iman, dan ihsan yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab. Jadi, Umar bin Khattab merupakan satu di antara sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan dijuluki oleh sang Rasul sebagai Al-Faruq, yang berarti orang yang bisa memindahkan antara kebenaran dan kecurangan atau kebohongan. Umar juga merupakan satu di antara khalifah atau pemimpin umat Islam setelah sepeninggalan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa sih Islam, iman, dan ihsan? Jadi, Islam adalah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW untuk umat manusia agar dalam hidup bahagia di dunia dan akhirat. Iman adalah membenarkan dan meyakinkan dengan hati, diucapkan oleh lisan, dan diamalkan dengan perbuatan. Sedangkan ihsan adalah seseorang yang menyembah Allah seolah-olah ia melihatnya. Dasar agama Islam memiliki 3 tingkatan, yaitu Islam, iman, dan ihsan. Tiap-tiap tingkatan memiliki rukun-rukun yang membangun. Islam dan iman disebut secara bersamaan. Yang dimaksud Islam adalah amalan-amalan yang tampak. Islam sendiri memiliki 5 rukun, sedangkan yang dimaksud dengan iman adalah amal-amal batin. Iman memiliki 6 rukun. Dan jika keduanya berdiri sendiri, maka masing-masing menyandang makna dan hukumnya tersendiri. Ketiga konsep di atas, yaitu Islam, iman, dan ihsan, telah menjadi pokok ajaran agama Islam yang sangat penting. Dibuktikan dengan hadis Nabi Muhammad SAW, hadis nomor 2 dalam kitab matan Arba'in An-Nawawi. An Umar radhiyallahu anhu aidan qala بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب الشديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فاخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتهج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت فعجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بعلام من السائل قال فأخبرني عن أمارتها قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العلاة الرعاء الشاء يتطولون في البنيان ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال يا عمر أتدري من الساعل قلت الله ورسوله أعلم قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم رواه مسلم.
Artinya, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, suatu ketika kami para sahabat duduk di dekat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tiba-tiba muncul kepada kami seorang lelaki mengenakan pakaian yang sangat putih dan rambutnya amat hitam. Tak terlihat padanya tanda-tanda bekas perjalanan dan tak ada seorang pun di antara kami yang mengenalnya. Ia segera duduk di hadapan Nabi, lalu lututnya disandarkan kepada lutut Nabi dan meletakkan kedua tangannya di atas kedua paha Nabi. Kemudian ia berkata, "Hai Muhammad, beritahukan kepadaku tentang Islam." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, Islam adalah engkau bersaksi tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar, melainkan hanya Allah, dan sesungguhnya Muhammad adalah Rasul Allah, menegakkan sholat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan engkau menunaikan haji di Baitullah. Jika engkau telah mampu melakukannya, lelaki itu berkata, engkau benar, maka kami heran. Ia hanya bertanya, ia pula yang membenarkannya. Kemudian ia bertanya lagi, beritahukan kepadaku tentang iman. Nabi menjawab, iman adalah engkau beriman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhir, dan beriman kepada takdir Allah yang baik dan yang buruk. Ia berkata, engkau benar. Dia bertanya lagi, beritahukan kepadaku tentang ihsan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, hendaklah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Kalaupun engkau tidak melihatnya, sesungguhnya Dia melihatmu. Lelaki itu berkata lagi, beritahukan kepadaku kapan terjadi kiamat. Nabi menjawab, yang ditanya tidaklah lebih tahu daripada yang bertanya. Dia pun bertanya lagi, beritahukan kepadaku tentang tanda-tandanya. Nabi menjawab, jika seorang budak wanita telah melahirkan tuannya, jika engkau melihat orang yang bertelanjang kaki tanpa memakai baju, atau miskin papa, serta mengembala kambing, telah saling berlomba dalam mendirikan bangunan megah yang menjulang tinggi. Kemudian lelaki tersebut segera pergi. Aku pun terdiam, sehingga Nabi bertanya kepadaku, wahai Umar, tahukah engkau siapa yang bertanya tadi? Aku menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Beliau bersabda, dia adalah Jibril yang mengajarkan kalian tentang agama kalian. Hadis riwayat Muslim nomor 8. Hadis tersebut menunjukkan bagaimana semangat para sahabat untuk bermajelis di majelis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam rangka istifadah dan mengambil ilmu dari beliau. Hal ini juga menunjukkan keutamaan duduk langsung di majelis, duduk dengan orang-orang soleh dan ahlu ilmu dan para penuntut ilmu. Ini dapat menambah keimanan kita dan rasa takut kita kepada Allah dan mengingatkan kita akan kehidupan akhirat. Umar bin Khattab berkata, duduk di dekat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemuliaan dan kedudukan yang paling mulia yaitu ketika bisa berjumpa dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan di antara cara untuk mendapatkan ilmu dengan baik adalah dengan bermulazamah. Ketika tiba-tiba muncul seorang lelaki mengenakan pakaian yang sangat putih dan rambutnya amat hitam, dalam hadis ini tidak disebutkan siapa lelaki tersebut. Walaupun di akhir hadis, Nabi menyampaikan kepada Umar siapa lelaki tersebut dan beliau adalah malaikat Jibril yang datang ke majelis Rasulullah SAW. Jadi, yang datang adalah malaikat Jibril. Sehingga hadis yang panjang ini juga disebut dengan hadis Jibril. Bahwasanya para malaikat memiliki kemampuan untuk berubah bentuk, walaupun Rasulullah SAW pernah melihat Jibril dalam bentuk wujud aslinya secara langsung sebanyak 2 kali, yaitu sekali di dunia dan sekali di langit. Sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.